Saya persilahkan kalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Dan untuk pertemuan hari ini, saya akan membahas mengenai multinational corporation. Di mana multinational corporation ini adalah kegiatan perusahaan yang mereka mempunyai cabang lebih dari satu negara. Itu ciri-ciri dari multinational corporation. Dan multinational corporation ini adalah perpanjangan dari kegiatan perekonomian investasi. Di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai investasi yang dilakukan setiap negara untuk membangun perekonomiannya. Kegiatan investasi dibagi menjadi dua, foreign direct investment dan foreign portfolio investment. Foreign direct investment adalah kegiatan investasi asing langsung, di mana orang tersebut membuka perusahaannya dan melakukan kegiatan usahanya di negara orang lain. Tetapi mereka mempunyai perusahaan kantor pusat di negara mereka sendiri. Maka kegiatan ini dinamakan foreign direct investment atau investasi asing langsung. Dan kegiatan investasi asing langsung ini adalah multinational corporation. Kemarin saya sudah membahas sedikit mengenai multinational corporation ini, di mana perusahaan multinational corporation mereka melakukan kegiatan usahanya di negara orang lain, misalnya orang Jepang membuka usaha di Indonesia, dan multinational corporation ini mempunyai kelebihan. Bagi si negara yang menerima perusahaan multinational corporation ini, mereka akan menerima pajak yang lebih tinggi. Perekonomian di sekitar multinational corporation itu tentu akan lebih maju. Kenapa lebih maju? Karena lapangan pekerjaan terbuka. Kemudian tempat perekonomian di negara orang tersebut, penambahan pajaknya akan bertambah. Kekurangannya dari multinational corporation ini salah satunya adalah pengusaha-pengusaha lokal yang mati. Kenapa pengusaha lokal mati? Yang pertama, harga dimonopoli oleh multinational corporation ini. Mereka bisa mengeluarkan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan pengusaha lokal yang harganya tidak bisa menyaingi. Kenapa tidak bisa menyaingi? Logikanya begini. Di Cimahi ada perusahaan besar, perusahaan dari Cina. Mereka memproduksi kain misalnya. Di kesempatan yang sama, orang Cimahi mempunyai kegiatan yang sama, konveksi, membuat kain, membuat kaos, kain yang dijadikan kaos. Sekali produksi orang Cimahi satu hari hanya berhasil membuat satu lusin. Mereka bekerja dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Orang Korea yang mereka membuka perusahaan multinational corporation di Cimahi, sekali bekerja satu orang dengan operator mesinnya, sekali memproduksi barang satu hari itu, perbandingannya 1:5. Kalau di Cimahi satu hari satu lusin, pengusaha lokal, di Korea, pengusaha Korea yang ada di Cimahi, sekali tekan mesin minimal adalah 2 bal. Lebih dari satu lusin. Sampai 3 dan 4 lusin satu hari. Satu kali tekan, bukan satu hari. Satu kali tekan mesin tersebut. Tentu kalau kita kaitkan dengan teorinya dari Adam Smith, di mana absolutely advantage. Sebuah negara harus memiliki keunggulan mutlak dengan diperlukannya tenaga kerja yang semakin sedikit, kemudian hasil produksinya yang semakin banyak. Tentu multinational corporation ini mereka mempunyai hasil produksi yang lebih banyak dan lebih unggul memproduksi kain. Otomatis harga yang dikeluarkan dari si pengusaha lokal tadi akan jauh timpang. Ini kekurangannya. Kenapa jauh timpang?
harga yang dikeluarkan dari si pengusaha lokal 10.000, harga yang dikeluarkan dari si pengusaha pabrik orang Korea tadi yang mengeluarkan sama-sama benang untuk jadi kaos, itu cuma 2.500 misal. Oh, timpang. Bagaikan bumi dan langit. Karena skalanya skala rumahan dengan skala pabrik. Ini kelemahannya untuk multinational corporation. Dan saya akan bahas lebih jauh. Ketika mereka sudah beroperasi pabriknya, multinational corporation sudah berjalan, kita akan bahas mengenai produk. Setiap produk memiliki siklus hidup suatu produk. Masa hidup produknya. Ini akan berpengaruh. Berpengaruh pada apa? Yang pertama, sebentar, saya agak terganggu, banyak anak kecil di sini, mereka sedang suaranya, bukan polusi suara sebetulnya ya, namanya anak-anak, mereka bermain teriak ke sana, teriak kemari. Kita yang dewasa mungkin merasa terganggu, tapi mereka merasa senang bahwa kehidupan mereka di situ. Kehidupan mereka merasa bahwa oh, saya memang hidupnya untuk bersenang-senang kali ini. Fase itu yang mereka sedang lalui, kan begitu. Kalau kita ngelihatnya ya stres, lama-lama teriak sana, teriak sini, kayak orang nggak ketubuh gitu. Kalau kita kan ya orang dewasa kan akan lain. Oke, saya lanjutkan lagi, kembali ke multinational corporation tadi. Jadi kalau di rumah saya itu, di depan kamar itu kan ada halaman. Nah, mereka tempat bermain di situ. Cuman ya ketika bermain kan, keponakan saya ada 1 orang, anak saya 2 orang, ramai rumahnya. Jadi kalau misalnya mengajar, ya berarti kelihatan bahwa saya sedang work from home, bukan work from office. Kalau work from office kan ada anak-anak seperti itu. Ini berkaitan juga sebetulnya ketika di perusahaan mereka menyediakan tempat penitipan anak. Itu salah satu corporate responsibility, salah satu bentuk CSR, salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan itu sebetulnya ada. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan berkembang, ibu hamil yang mempekerjakan ibu hamil menyusui, mereka harus menyiapkan tempat ibu itu untuk menyusui, tempat khusus untuk bermain anak-anak itu harus ada. Berarti mereka menjalankan good corporate CSR, namanya corporate social responsibility. Dan perusahaan-perusahaan di Indonesia masih belum semua melakukan itu, hanya perusahaan-perusahaan besar saja. Telkomsel saya lihat sudah ada ruang ibu menyusui. Bahkan di tempat-tempat umum seperti bandara sebelumnya tidak ada, saya lihat sekarang sudah banyak. Di stasiun kereta api itu sudah ada. Itu ada peraturannya, ada perundang-undangannya. Di stasiun, kemudian di kantor, di PU sudah ada, dibuatkan khusus. Memang anggarannya agak lebih besar, tapi nggak tahu kalau di kantor-kantor pemerintahan yang di Pemkot atau di tempat yang lain saya belum tahu. Cuman kalau saya lihat di kantor pemerintahan, di kementerian sudah banyak yang menerapkan itu. Jadi ada tempat khusus untuk ibu dan anak menyusui, itu harus ada tempat khusus. Kalau negara-negara maju itu sudah ada. Itu mencirikan perekonomiannya berjalan. Kalau misalnya fasilitas-fasilitas seperti itu saja tidak ada, bisa dijamin negara itu bukan negara yang sedang maju atau negara yang sedang berkembang. Beda katanya antara negara maju dengan negara berkembang. Kalau Indonesia masuk negara berkembang, negara-negara Singapura negara maju, Singapura, Malaysia, Cina negara maju. Nah, mereka sudah lebih maju dibandingkan negara-negara Asia lain. Ini disinggung oleh Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri. Dan saya baru tahu ternyata Bu Sri adalah memang temannya dari Pak Jokowi dari dulu. Nah, sudahlah, itu politik. Jadi yang mengatur perekonomian keuangan itu Bu Sri. Dan mereka pernah sama-sama bertemu dalam satu kesempatan seminar kalau nggak salah. Dan Jokowi sudah sebagai pengusaha. Perkembangan perekonomian juga salah satu penambah devisa negara. Salah satunya adalah ketika banyak pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Indonesia, mereka berkembang untuk
memperdagangkan atau memperjualbelikan produk yang ada di Indonesia. Dengan adanya itu perekonomian juga akan bisa lebih mahal. Jadi memang kita harus membangkitkan usaha kecil dan menengah. Saya dulu sempat untuk mengikuti seminar mengenai usaha kecil dan menengah, dan kita bisa melakukan multinational corporation atau kita melakukan perdagangan dengan pihak asing melalui pemasaran digital atau e-commerce. Jadi outputnya ini, kalau sekarang ini teorinya kan, teori ekonomi, sebetulnya prakteknya ini, kalau kita ingin melakukan bagaimana kegiatan perekonomian atau perdagangan dengan pihak asing, kita bisa memanfaatkan digital marketing atau e-commerce. Bagaimana caranya? Ya kalian foto produknya, mulai dari kalau misalnya produknya barang nih, kalian menjual makanan misalnya atau kriya seperti Gucci, kemudian kursi taman, kemudian kursi ruang tamu, ukiran dan lain sebagainya. Yang harus kalian lakukan adalah memfoto, hanya memfoto. Hasil fotonya kalian upload melalui sosial media. Kalian beli hashtag kursi ukiran Jati misalnya. Hashtagnya sebutkan negara-negara yang ingin kalian hashtagkan. Atau kalian buka dulu websitenya, atau kalian masukkan ke Amazon. Itu kan platformnya yang punya orang Amerika di situ, Amazon.com. Kemudian banyak lagi sih sebetulnya yang platform-platform yang ada di Amerika. eBay itu dengan pihak asing. Masukkan produk kalian ke sana. Saya sempat dulu. Mereka hanya membutuhkan dokumen-dokumen seperti NPWP, SIUP. Itu mereka minta nomornya. Perbedaannya itu. Kalau di kita orang Indonesia, kita masukkan bukan ke eBay ya, kita masukkan ke Tokopedia, kan mereka tidak minta NPWP. Mereka tidak minta nomor SIUP. Mereka hanya minta produknya harganya berapa. Tapi kalau misalnya kalian ingin masuk ke multinational corporation, kita buat multinational corporation versi dari digital marketing, mereka membutuhkannya nomor SIUP, kemudian nomor produknya, itu harus didaftarkan. Bahkan mereka meminta hakinya. Bahwa itu belum dijual oleh perusahaan orang lain. Hanya itu saja persyaratannya. Kalau misalnya itu sudah dipenuhi, ya berarti bisnis kita sudah berjalan dan kita bisa melibatkan orang asing. Mudah, tapi beda kebijakan yang dibuat oleh Amazon, kemudian yang dibuat oleh eBay berbeda. Perbedaannya hanya sedikit. Memang Amazon lebih ribet untuk kita mencoba untuk menjual produk itu. Selamat mencoba kalau misalnya kalian mau coba berjualan, apalagi orang-orang asing kan senang dengan karya-karya seni yang dibuat bukan berdasarkan mesin, tapi dibuat berdasarkan karya tangan manusia. Mereka senang dengan itu. Karena apa? Orang asing mungkin tidak punya waktu untuk melakukan itu. Bahkan selera mereka rendah. Selera seni mereka rendah. Itu nilai tambah kita. Tapi kalau misalnya kita membuat kriya atau membuat kerajinan tangan, orang Indonesia ini unggul dibandingkan dengan orang asing. Coba perhatikan. Karya-karya seni mereka, kecuali karya seni lukisan ya, seperti Picasso dan lain sebagainya, itu kan orang kita dipengaruhi oleh mereka. Ini maksud saya karya seni seperti ukiran Jepara, kemudian Gucci dan lain sebagainya, atau gelang-gelang, bahkan tas anyaman. Orang kita ini seleranya lebih tinggi dibandingkan orang asing. Bahkan orang asing itu tas belanja di kita yang dibawa ke pasar, mereka pakai untuk ke mall. Berarti bukan seleranya rendah sebetulnya, tapi jadinya lucu gitu. Coba kalian bayangkan, tas yang biasa kita pergunakan untuk belanja ke pasar, mereka pakai untuk ke mall. Karena mereka menghargai bahwa ini mahal. Mahalnya kenapa? Ini anyaman yang dibuat oleh manusia langsung, bukan oleh mesin. Mereka menghargai itu gitu. Jadi dengan kerumitan itu, mereka lebih suka dengan hal-hal yang rumit seperti itu. Jadi itu nilai tambah kalau kita perhatikan pola perilaku konsumen dari orang asing. Mereka suka dengan hal-hal yang seperti itu. Coba lihat seperti mainan saja. Mereka mengeluarkannya Lego dan lain sebagainya. Itu kan rumit, itu tidak terpikirkan oleh orang kita.
Jadi kalau Lego sudah keluar masuk ke Indonesia, baru orang Indonesia meniru, kan begitu. Oh, bikin Lego lah, bikin Lego yang sama. Bahkan di situ bisa membuat stimulasi untuk anak, stimulan supaya anaknya lebih kreatif, berpikir bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi apa namanya, poin-poin terkecil atau hal-hal yang terkecil itu yang kita rakit akhirnya jadi suatu bangunan. Dan itu proses. Dan itu bisa membuat stimulan untuk anak. Itu bagus. Jangankan anak kecil, orang dewasa aja suka dengan mainan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang membuat kerajinan dan kerumitannya dibuat rumit, cobalah kalian jual ke eBay atau jual ke Amazon platformnya. Tapi juga banyak selain itu platform-platform yang lain selain eBay, Amazon, ada apa lagi gitu. Nanti coba masukkan saja produk itu dan pastikan kalian bisa berbahasa asing dengan baik, itu saja. Jadi kalau misalnya tidak pun kalian buka Google Translate, copy paste kan apa yang mereka katakan, kan bisa mudah. Tinggal begitu saja kalau misalnya ada kesulitan. Ya, mudah-mudahan bisa jadi kegiatan UKM baru. Dan pastikan kalian punya rekening dolar lah minimal. Saya pernah buka rekening dolar itu, memang administrasinya agak mahal, 7.000. Lebih dari 7.000 kalau nggak salah. Kalau nggak dipakai itu. Ya dolar juga hitungannya, ya 15.000 lah kurang lebih, satu berapa dolar gitu dipotong. Hanya itu kekurangannya, jadi ketika dipotong dan ribet. Orang mandiri pun mereka tidak serta-merta membantu kita untuk membuatkan rekening dolar. Karena apa? Karena harganya fluktuatif. Jadi mereka tidak bisa memastikan berapa adminnya. Itu harus kalian persiapkan juga. Jika kalian buka rekening, yang pasti kalian harus punya dolarnya dulu. Atau kalau tidak ya beli di sana, cuman harganya lebih tinggi kalau Bank Mandiri. Kalian perlukan KTP, NPWP. Waktu pembukaan rekening itu saja waktu itu. Kalau misalnya sudah punya rekening kan melakukan pembayarannya kemana, kalian tinggal mencantumkan. Karena salah satu syaratnya ketika kalian sudah punya account di eBay atau di Amazon, melakukan pembayarannya via Mandiri dolar misalnya, itu bisa dilakukan. Dan itu salah satu, kalau misalnya itu berkembang, kalian bisa produksi banyak, bisa jadi kegiatan multinational corporation. Bisa jadi kalian buka cabang di situ, kan begitu. Itu yang diharapkan. Oke, sampai di sini kurang lebih itu yang akan kita bahas nanti sampai 1 jam, sampai jam setengah 12 atau 11.30 ke depan. Ya, 11.30 ke depan. Dan yang kalian anggap penting, silahkan kalian catat. Kemarin saya coba upload materinya, tapi si Akad tidak mau menerima karena mungkin filenya terlalu besar. Jadi kalian bisa mencatat yang kira-kira kalian anggap penting, mulai dari pengertian. Karena kegiatan multinational corporation ini, Indonesia ada nggak sih perusahaan multinational corporation-nya yang ada di negara orang lain? Ada. Salah satunya apa? Indomie. Saya tidak bisa memungkiri bahwa Indomie sudah masuk ke pasar luar negeri. Dan mungkin kita bisa mencontoh itu. Jadi apa multinational corporation? Kita lihat dari pengertiannya. Awal mulanya perusahaan multinational corporation itu adalah bentuk investasi, origin direct investment, seperti yang sudah saya bahas di awal di depan tadi. Ketika sebuah perusahaan berinvestasi di negara yang tidak berdomisili, hal itu disebut investasi asing langsung atau FDI. Negara mungkin memberlakukan pembatasan pada investasi asing langsung, misalnya Cina secara historis mewajibkan kemitraan dengan perusahaan lokal atau persetujuan khusus untuk jenis investasi tertentu oleh orang asing. Meskipun beberapa dari pembatasan ini dilonggarkan pada tahun 2019. Demikian pula Komite Amerika Serikat untuk Penanaman Modal Asing atau PMA di Amerika Serikat, negara mengamati investasi asing. Kalau di Amerika Serikat ini agak ketat. Sebetulnya setiap negara sama. Jadi kegiatan perdagangan ini kalau di PBB yang mengawasi World Trade Organization atau WTO. Di PBB mengatur mengenai hal ini, negara-negara mana yang boleh memasukkan produknya, produk apa saja yang boleh masuk ke negara A misalnya. Itu diatur oleh mereka.
Tapi dengan adanya perdagangan bebas yang sudah berlaku sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu, ini sudah memudahkan para pengusaha lokal di Indonesia pun masuk ke pasar asing. Jadi kesempatan sebetulnya untuk kita. Ya negara asing seperti Cina pun, atau Singapura, Malaysia, atau negara-negara di Eropa, Amerika, Jerman, boleh masuk produknya ke negara Indonesia. Dan begitu pula Indonesia boleh masuk, silahkan. Asal punya produk jagoan kan gitu. Kalau misalnya Jepang punya produk jagoan Toyota, kalau misalnya Jepang punya produk jagoan Mitsubishi, Indonesia pun harus punya hal yang sama. Tapi siklusnya sebuah produk, kalau misalnya kita berbicara mengenai siklus suatu produk, di mana produk tersebut kita bisa masuknya kapan? Ini bisa jadi salah satu bagaimana kita melakukan analisis. Kapan kita bisa masuk ke negara tersebut untuk menyaingi, misalnya kita punya produk yang sama, mobil, sama-sama mobil. Honda punya Toyota misalnya. Indonesia punya SMK misalnya, itu jagoannya dari Indonesia. Bagaimana kita bisa meruntuhkan kedikdayaan dari Toyota yang sudah menguasai pasar dunia sejak tahun zaman 80 bahkan 70-an mereka sudah menguasai. Tahun 80-an Kijang itu kerjasama dengan Indonesia. Orang Jepangnya kerjasama dengan Indonesia. Produknya Toyota. Masuk ke Indonesia mereka sudah merajai pasar kan begitu. Bagaimana kita bisa masuk untuk menyaingi produk tersebut? Kita lihat di analisis sebuah produk. Produk itu mempunyai hubungan antar masa kehidupan. Masa pertama mereka harus memperkenalkan dulu. Ketika di awal kita tahu mereka sudah memperkenalkan, kita bisa masuk sama-sama memperkenalkan, membuntuti mereka. Setelah masa perkenalan mereka tumbuh. Sebelum dewasa kita harus sudah bisa menyaingi mereka. Sama halnya ketika Daihatsu menyaingi Toyota. Atau Daihatsu atau Suzuki menyaingi Toyota. Ketika Toyota tumbuh, Suzuki harus sama-sama tumbuh. Ini bisa menyaingi kalau begitu terus. Kalau mobil mungkin agak rumit ya. Tapi kalau minuman, Coca-Cola. Ketika Coca-Cola tumbuh, Pepsi masuk. Walaupun kekuatannya tidak bisa menyaingi Coca-Cola, tapi orang sama-sama bisa mengenal produk yang sama karena rasanya sama antara Coca-Cola dengan Pepsi. Pabriknya pun sama sebetulnya. Tapi ketika Coca-Cola sudah masuk di masa kedewasaan dan dia sudah menguasai pasar, dia sudah bertengger di atas. Ini sudah tidak bisa digoyang lagi sama Pepsi. Kecuali Coca-Cola masuk ke masa jenuh. Produknya akan mati. Dan ketika produk mereka itu sudah jenuh, mereka akan mengalami penurunan, mati. Pepsi, kalau misalnya produknya masih sama, rasanya masih sama dengan cola, dia akan ikut mati juga. Kecuali Pepsi melakukan inovasi, rubah rasanya. Jangan menyamakan rasa dari Pepsi. Jadi ketika Toyota, kapan kita masuk pertanyaannya tadi? Kapan kita masuk? Ketika Toyota sedang masa perkenalan, Suzuki harus bisa masuk. Sama-sama memperkenalkan. Dan ketika sudah masa kejayaan seperti sekarang antara Toyota dengan Daihatsu, bagaimana kita masuknya? Ini yang sulit. Gitu. Kita tidak akan bisa masuk menguasai pasar ketika mereka sudah di masa kejayaan, kecuali ada pengecualian. Produk kita bisa menyaingi produk dari Toyota atau Suzuki. Mulai dari apa? Ketahanan. Kehandalan. Dan memberikan inovasi yang baru. Tapi kalau misalnya antara ketahanan, durability, tidak bisa menyaingi mereka, saya jamin kendaraan jagoan kita tidak bisa masuk ke negara manapun untuk menyaingi Toyota dan Suzuki. Ini minimal material saja. Materialnya, isi mesinnya bisa menyamai mereka. Baru kita bisa masuk. Karena siklus hidup produk itu mengalami
masa siklus. Setiap produk mereka akan mengalami penurunan. Supaya kita bisa menyaingi mereka, samakan dengan mereka kualitas produk. Mulai dari kualitas produknya harus sama, kehandalannya, durability-nya, inovasinya harus sama, bahkan harus bisa melebihi. Baru bisa masuk ke pasar mereka. Ini tegas dari multinational corporation. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Saya akan menerangkan apa itu siklus hidup produk pertama kali mereka berkenalan, bagaimana mereka tumbuh, bagaimana mereka mengalami penurunan, dan akhirnya mati. Saya tidak akan bahas mengenai teori perdagangan karena kemarin sudah teori perdagangan ekonomi klasik, teori perdagangan ekonomi modern yang berbasis perusahaan. Saya tidak akan membahas lagi ini karena itu sudah saya bahas beberapa kali ke belakang dari pertemuan-pertemuan yang sudah. Cuman yang pasti saya akan bahas mengenai teori siklus hidup produk. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan suatu produk yang ingin masuk ke negara orang lain, yang harus kita lakukan adalah ini. Kita lihat siklus hidup produknya terlebih dahulu. Analisis produk. Analisis dari produk kita, bagaimana akan masuk ke negara orang lain tersebut. Ini dikatakan sebagai product life cycle theory. Teori siklus hidup produk yang berasal dari bidang pemasaran untuk mendeskripsikan evolusi strategi pemasaran seiring sebagai produk menjadi dewasa. Menurut Raymond Vernon dari Harvard Business School, dia mengatakan bahwa teori siklus hidup produk internasional terdiri dari 3 tahapan. Produk baru, produk pendewasaan, dan produk terstandarisasi. Jadi ketika kalian membuka multinational corporation pertama kali, kalian mau masuk ke negara orang lain, mau masuk ke pasar, apa yang harus kalian lakukan? Lihat pesaing kalian. Ada yang sama tidak produk? Kalau misalnya tidak ada yang sama, kalian adalah produk yang baru, pasti sudah yakin bahwa kalian adalah produk yang baru, langsung masuk untuk pasar baru berarti. Dan ini yang harus kalian lakukan adalah memperkuat promosi dagangnya yang harus diperkuat. Bagaimana memperkuat promosi dagang? Terus melakukan iklan, terus-menerus melakukan iklan. Itu yang harus dilakukan. Kenapa terus-menerus melakukan iklan? Karena kita baru perkenalan. Dan terus melakukan supaya ada chemistry. Ibarat kata kalau misalnya laki-laki mendekati perempuan, kalau tidak ada chemistry kan nggak ada listrik, nggak ada tegangannya gitu ya. Tidak ada tegangannya. Supaya ada tegangan, buat chemistry itu. Buat konsumen merasakan manfaat dari produk yang kita jual, minimal itu. Itu bisa membangun chemistry. Agar chemistry itu terbuat, kasih promosi. Perkenalkan dengan cara pakai aja dulu gitu. Itu membangun chemistry caranya. Kemudian program-program diskon. Kemudian program-program manfaat dari produk itu apa? Kalau kita tidak bisa memberikan itu, orang lain tidak akan mau menerima produk yang kita miliki. Apa itu tahap produk baru? Saya mencontohkan di sini Steve Jobs yang membuat produk Apple untuk personal komputer. Pertama kali zaman dulu tidak ada personal komputer, yang ada mesin ketik. Bahkan sebelum mesin ketik itu mereka mengetik itu belum ada layarnya gitu, masih tik-tak. Ini dikatakan sebagai produk baru. Mesin ketik itu baru, bahkan belum ada. Jadi memperkenalkan tahapan produk baru, sebuah perusahaan mengembangkan dan memperkenalkan sebuah produk inovatif seperti laptop atau komputer personal. Seperti contohnya Steve Jobs yang membuat produk Apple untuk personal komputer. Jadi dulu kalau misalnya komputer itu mesin ketik, awal mulanya mesin ketik, kemudian masuk ke CPU. Steve Jobs menciptakan laptop. Kenapa bisa masuk? Karena inovasi. Yang dulunya laptop tidak pernah bisa dibawa-bawa karena CPU dengan monitor begitu besar. Steve Jobs melakukan inovasi. Dia menyatukan antara layar monitor komputer dengan CPU komputer. Dijadikan satu compact
yang dikatakan sebagai laptop. Ini membuat pasar baru. Dan mereka berpikir, wah, kan begitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin masuk ke pasar baru, lakukan inovasi yang belum pernah ada di pasar. Tahap kedua mengenai siklus hidup produk ini, pendewasaan, di mana permintaan akan produk tersebut berkembang secara drastis seiring konsumen mengenali nilainya. Mereka sudah tahu nilainya komputer. Dan kebayang kalau komputer itu bisa dibawa kemana-mana. Kan itu yang terbentuk dalam image konsumen. Di mana permintaan akan produk tersebut berkembang secara drastis seiring konsumen mengenali nilainya. Steve Jobs mengembangkan produk Apple-nya karena banyak permintaan dari konsumen dengan pengembangan produk yang lama. Atau menambah fasilitas yang lama seperti Apple II, iCloud, iPhone, dan lain-lain. Setelah produk tersebut mengalami pendewasaan, kita mengenal adanya produk terstandarisasi. Tahap siklus hidup produk yang terakhir adalah siklus hidup terstandarisasi, di mana produk tersebut menjadi stabil. Kalau sudah stabil, sudah tidak bisa digoyang oleh produk-produk yang lain. Yang harus kita lakukan hanya mempertahankan dan memberikan sentuhan-sentuhan baru, di mana produk lebih menjadi komoditas dan perusahaan ditekankan untuk menurunkan biaya pabrikasi sejauh mungkin dengan mengalihkan produksi ke fasilitas di negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Contohnya, Lenovo mengekspor komputer personalnya untuk menyaingi Apple, tetapi menggunakan vendor untuk Apple sebagai penyedia bahan bakunya. Jadi dimix. Jadi produknya bisa mendapatkan produk yang lebih jauh lebih murah karena sudah ada standarisasi khusus. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Begitu ketika kita akan memasuki pasar dengan negara orang lain sebagai multinational corporation. Jadi apa multinational corporation? Pada hakikatnya multinational corporation adalah perusahaan yang kegiatan operasi bisnisnya bersifat multinasional atau internasional. Ada perusahaan yang beroperasi pada negara induk, yakni sebagai kantor pusat atau headquarter, dan memiliki lokasi perusahaan cabang lebih dari 3 negara. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Perusahaannya sama namanya, Apple. Maka perusahaan itu dikatakan sebagai multinational corporation. Paham sampai sini ya? Kemudian kita harus mengetahui minimal teori kesamaan negara atau perdagangan interindustri. Pertukaran barang yang diproduksi oleh suatu industri di negara A untuk barang yang diproduksi oleh suatu industri di negara A di negara lain di negara B. Jadi kalau bisa sih secara teorinya jangan produk yang sama. Karena kalau produk yang sama tadi sulit untuk masuk. Kemudian perdagangan intraindustri, yakni perdagangan antara dua negara terhadap produk yang diproduksi oleh industri yang sama. Contoh, Jepang ekspor Toyota ke Jerman dan Jerman ekspor BMW ke Jepang, sama-sama mobil tapi mereknya berbeda. Ini dikatakan sebagai intraindustri. Dan ketika sudah melakukan kegiatan ekspor impor, membeli dan menjual barang dari luar negeri, membuka cabang di negara orang lain, maka kegiatan yang kita lakukan ini dikatakan sebagai multinational corporation. Dampaknya, MNC dapat mempengaruhi alokasi dana dan investasi bagi antar negara. Jumlah investor dunia mungkin dapat naik dengan munculnya multinational corporation. Terutama jika naiknya investasi dari cabang luar negeri yang tidak mengakibatkan turunnya investasi dari negara asal. Dari dalam negeri. Ini yang saya katakan tadi bahwa MNC itu hakikatnya ketika kita mempunyai lebih dari 3 cabang di luar negeri, tapi tidak mempengaruhi negara asalnya. MNC menimbulkan monopoli. Ini sudah saya bahas juga. Kenapa bisa menimbulkan monopoli pasar? Ya itu tadi, dari harganya yang dampak negatif. Ketika harga yang dikeluarkan dari suatu pabrik jauh lebih murah dibandingkan dengan barang yang dikeluarkan dari home industry atau produksi lokal, mereka tidak akan bisa menyaingi. Satu mesin yang dioperasikan oleh satu orang
ini harus disaingi oleh pengusaha lokal yang mereka mempunyai 12 orang tenaga kerja mesin jahit. Dan artinya apa? Artinya kita harus bisa melek teknologi yang baru. Ketika mesin-mesin yang kita pergunakan di dalam ini sudah tidak bisa dipergunakan untuk menyaingi perusahaan-perusahaan multinasional, yang mau tidak mau perusahaan lokal itu mati. Ini dinamakan dengan monopoli oleh MNC. Satu-satunya yang punya akhirnya kan. Akhirnya pasar dihabisin semua oleh MNC ini. Kekuatan pasar MNC mungkin dapat merupakan alat untuk menghambat para pesaing yang tidak memiliki keunggulan dalam pasar input, produk keuangan ataupun keunggulan lainnya. Kekuatan ini selanjutnya akan cenderung dapat mendorong ke arah pemusatan atau monopoli pasar. Logika mudahnya seperti yang sudah saya terangkan tadi. Manfaat multinational corporation bagi negara induk atau negara asal adalah bentuk kenaikan pendapatan atau resiko yang lebih kecil dari pemilik faktor produksi. Pendapatan ini dapat berbentuk kenaikan dividen bagi pemilik saham, gaji bagi pemimpin, serta upah bagi karyawannya. Dividen itu adalah keuntungan yang diberikan dari saham. Ini manfaatnya selain tadi penambahan pajak, pembukaan lapangan pekerjaan, bagi pemilik saham mereka bisa mendapatkan dividen. Dan tentu saja perekonomian lokal juga akan bertumbuh. Ketika ada pabrik multinasional corporation yang berdiri di suatu daerah, coba kalian lihat kehidupan pabrik di sana. Minimal banyak warung-warung baru yang akan buka. Minimal banyak tempat-tempat tidur baru seperti kos-kosan yang akan buka. Oleh karenanya, perekonomian di sekitar tersebut bertumbuh. Ini dampak positif atau manfaat dari adanya MNC. Pajak pun akan bertambah. Orang Cimahi akan mendapatkan pajak yang lebih tinggi dengan adanya MNC. Mereka yang bayar pajak tinggi, otomatis jalan-jalan di sekitaran perusahaan itu harus bagus. Kalau pengelolaan dananya tepat, itu akan menjadi suatu nilai positif. Ketika pajak dimasukkan untuk perbaikan infrastruktur, jalur-jalur yang dilalui oleh truk-truk besar pemilik dari MNC ini harusnya tidak ada lagi ground jalan. Tahu ground jalan? Jalan bergelombang itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena infrastruktur harusnya dibangun dari pajak yang dikeluarkan oleh multinational corporation tadi. Karena itu dampak positif. Dan orang-orang sekitar itu sudah tidak ada pengangguran. Kenapa? Karena mereka tertampung oleh pabrik itu. Ini dampak positif. Walaupun ada dampak negatif tadi, tapi ada dampak positif. Selain itu dampak negatif mungkin kalau pengeluaran dari limbah yang dikeluarkan tidak dikelola dengan baik, itu salah satu dampak negatif. Banyak penyakit-penyakit yang akan terjadi di masyarakat, minimal gatal-gatal. Tapi kalau misalnya saya telaah lebih jauh lagi, saya telusuri mengenai dampak negatif dari MNC ini, ada yang salah sebetulnya alurnya. Masyarakat menerima kompensasi dari pengeluaran limbah itu. Masyarakat yang tidak tahu mau saja menerima setiap bulan minimal 300.000. Karena sungainya dialiri oleh polusi. Dialiri oleh limbah pabrik. Akibatnya gatal-gatal tadi. Dan harusnya itu tidak terjadi sebetulnya dari dampak negatif itu. Bagaimana kita menanggulanginya? Pabrik yang baik, multinational corporation yang baik, mereka harus bisa mengolah limbahnya dari dalam itu sudah selesai. Ketika keluar itu aman untuk masyarakat. Itu ada rules-nya, itu ada peraturannya, ada perundang-undangannya secara etika bisnis. Jadi kalau ada masyarakat yang terkena gatal-gatal karena limbah pabrik, kalian boleh menuntut. Bahkan kita harus mendapat perlindungan masyarakat sekitar. Ya memang akhirnya akan ke sana meluas. Tapi dampak negatif dan dampak positif lebih banyak dampak positifnya dari MNC.
Keuntungan utama potensial dengan adanya MNC bagi host country. Yang pertama, pembentukan atau pertambahan modal. Yang kedua, bertambahnya pendapatan, bertambahnya kesempatan kerja. Transfer teknologi. Yang tadinya kita hanya mengenal misalnya mesin jahit yang gejek. Mesin jahit yang menggunakan kaki. Sekali ngejahit paling satu harian itu paling banyak 1 sampai dengan 2 baju. Tapi dengan datangnya multinational corporation kita jadi tahu, oh ada mesin baru. Bukan kaki yang bekerja, listrik semua. Tinggal mencet tombol on off, kainnya jadi. Coba bandingkan berapa persen? Berapa perbandingan antara orang yang menggunakan mesin jahit, logika mudahnya, menggunakan mesin jahit tadi yang gejek. 1:5 hasil produksinya itu. Kan ngeri. Dan yang pasti, perbaikan posisi neraca pembayaran. Ya, siklus keuangannya kecuali sekarang. Sedang corona. Semua orang mengalami hal yang sama. Jadi mereka akan menurun semua neraca pembayaran. Dan pasti juga ada konflik yang muncul. Penolakan terhadap investasi asing langsung dari transfer teknologi oleh MNC umumnya dasarkan pada pertimbangan tentang efek jangka pendek baik secara sektoral, regional maupun pendapatan. Ya itu tadi konfliknya itu. Kalau kita berpikir limbahnya bagaimana gitu, ini akan jadi konflik. Dan harus memikirkan itu. Kemudian yang terjadi secara global saja. Dengan datangnya multinational corporation, negara orang lain masuk ke negara kita, otomatis banyak orang asing masuk ke negara kita. Dan mereka akan membawa budaya yang baru. Budaya orang Indonesia dengan budaya orang Amerika Serikat tentu berbeda. Orang Indonesia kental dengan budaya ketimurannya, kental dengan budaya sopan santunnya, kental dengan budaya someah, cek orang Sunda. Datang orang Amerika, mereka tidak mengenal dengan adanya someah. Orang Indonesia segala tertutup, bahkan yang mayoritas muslim kita berkerudung. Orang Amerika datang ke Indonesia, datang ke Cimahi, mereka berbikini, itu adalah hal yang wajar. Ini akan berbentrokan dengan budaya yang ada di negara kita. Ini akan menjadi konflik. Kalau kita tidak bisa mengerem arus globalisasi ini, dan kita meniru mereka, neraka jadinya, berbalik keadaan. Yang tadinya orang Indonesia someah tidak lagi mengenal sopan santun. Yang perempuan tidak lagi menggunakan baju yang tertutup, dibubulucun kabeh. Kunaon katanya gitu kalau kata orang Sundanya. Kenapa kamu berani seperti itu? Tinggal orang Amerika oge, nu para rinter, da bubulucun kan gitu. Kadang-kala orang Indonesia berpikir seperti itu, ini kan jadi konflik. Orang Amerika datang ke Indonesia, laki-laki dengan perempuan bertemu, mereka berciuman. Ini yang ditiru oleh orang Indonesia. Nah, orang mana ciuman di luar gitu. Tinggal orang Amerika nu para rinter, nu para reunghar ciuman di luar. Diturutan. Ini efek dari globalisasi masuknya budaya asing ke negara kita. Ini dampak dari negatifnya multinational corporation. Salah satunya itu. Walaupun dampak positifnya banyak. Tapi kita harus bisa ngerem. Ya, ketika orang datang, kita punya pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana orang lain tidak menghormati budaya kita, maka mereka harus menerima hukum yang ada di negara kita. Minimal ya sanksi sosial. Ketika mereka datang tidak menghormati, pakai baju tepara rugu kan begitu. Pakai baju bubulucun juga, aduh, tepuguh pokoknya mah. Nah, ini yang harus kita rem. Yang minimal sanksi sosial yang mereka akan dapat. Walaupun di negara mereka itu hal yang wajar. Di negara mereka berciuman, itu hal yang wajar. Di negara kita, itu hal yang tabu. Dan kita harus menjaga dan kita harus bangga dengan budaya negara kita sendiri. Bahwa kita orang timur. Orang timur itu bangga untuk menjaga wanitanya, menjaga auratnya. Menjaga sopan santunnya. Tapi kalau ditanya kecerdasannya, jangan tanya. Orang Amerika itu tidak juga sepintar apa yang kita lihat. Mereka itu sama-sama saja dengan kita. Cuman bahasa mereka dijadikan lingua franca. Lingua franca itu orang-orang asing harus mengerti bahasa mereka.
Itu kelebihannya. Jadi kita yang harus mempelajari budaya mereka. Bukan mereka yang harus mempelajari budaya kita. Coba kita balik. Indonesia yang menjadi lingua franca. Jadi orang-orang Prancis, orang-orang Jerman, orang-orang dari mana-mana di Eropa sana harus bisa menguasai bahasa Indonesia. Yang akan terjadi, Indonesia adalah negara adik kuasa. Kan keren ya. Cuman sayangnya kemerdekaan kita baru diraih tahun 1945. Dan mereka sudah merdeka duluan. Dan yang pertama kali membuka perdagangan ke sini bukan orang Indonesia. Yang pertama kali memutarkan perekonomian bukan orang Indonesia. Sayangnya itu. Tapi orang Eropa berdasarkan sejarah. Jadi orang Cina yang pertama kali datang ke Indonesia. Orang Amerika, Napoleon yang pertama kali datang ke Indonesia. Ke Asia ini untuk menguasai perdagangan. Akhirnya bahasa mereka jadi bahasa lingua franca. Negara-negara yang mereka kelilingi, itulah yang harus kita ikuti. Yang harus mengikuti mereka. Makanya mereka duluan orang Eropa sana. Coba kalau dibalik kita yang duluan, mereka yang harus mengikuti kita. Cuman sayangnya tidak seperti itu. Karena sejarah sudah berbicara seperti itu, ya akhirnya kita harus menerima keadaan dan memperbaiki, mempertahankan. Tidak apa-apa jadi follower pertama kali, tidak jadi leader. Saya mengutip dari kata-katanya Agim mengenai jadi follower. Walaupun kita bukan jadi seorang yang pertama untuk membuat produk misalnya, lakukan ATM. Saya mengutip dari kata-katanya Agim. Agim bilang, amati, tiru, modifikasi. Kan begitu. Ketika kita akan mengeluarkan suatu produk, amati produk yang sudah ada. Kita tiru itu. Kita lakukan inovasi sedikit, modifikasi. Ini bisa memutar perdagangan. Efek khusus atau jangka pendek multinational corporation dapat berupa terjadinya pergeseran tenaga kerja, berkurangnya keunggulan modal dan teknologi, penghindaran pajak, serta kemungkinan akan dapat merongrong ekonomi dalam negeri. Ya, ini sudah saya bahas dari tadi secara panjang lebar. Efek khususnya ketika ada perdagangan ini, maksudnya kan perdagangan bebas ya. Multinational corporation ini maksudnya akhirnya ya, orang asing boleh masuk ke negara kita. Efeknya terasa ketika ada orang Cina berwarawiri di Jakarta, melakukan penggalian dan lain sebagainya. Ini efek khusus. Dan orang Indonesia teriak, wah orang Cina. Padahal ya kita izinkan itu, karena kita pun boleh ke sana. Asal kedua nih kayak itu teh. Kita berangkat ke negara orang lain untuk bekerja pun jangan kosong. Maksudnya jangan kosong gimana? Pahami bahasa mereka dulu. Kalau kita mau pergi ke negara orang lain misalnya, kita bisnis ke sana atau kita bekerja ke sana, yang harus kita lakukan adalah pahami dulu bahasanya. Ada 5 unsur yang mempengaruhi budaya dari setiap negara. Salah satunya ada komunikasi. Komunikasi, bahasa, struktur nilai, kebiasaan mereka, struktur nilai, sikap, agama. Ini yang mengaruhi 5 unsur dari budaya-budaya orang asing. Bahasanya saja kita tidak mengerti, kita berani datang ke sana, yang dilakukan adalah ya jelas pasti dijajah. Walaupun kita jadi pejuang devisa di sana, kita pasti akan dijajah. Bahasanya kita tidak mengerti. Keahlian kita tidak punya, hanya bisa nyapu. Ya akhirnya jadi apa? Jadi pembantu. Tapi kalau kita paham bahasa mereka, tahu budaya mereka, paham mengenai cara komunikasi mereka, kita punya keahlian. Mereka sama dengan kita. Bahkan kalau kalian tahu, orang asing itu tidak lebih pintar dari orang Indonesia. Orang Indonesia itu terkenal kreatif. Saya punya teman orang ITB. Dia kerja di perusahaan asing, perusahaan minyak Halliburton kalau nggak salah saya. Dia harus bekerja di sebuah kapal pesiar. Dia bekerja dengan orang-orang Eropa sana, orang-orang Amerika sana. Kemudian yang terjadi, ada barang elektronik yang rusak di dalam kapal itu. Yang dilakukan oleh orang Indonesia, teman saya itu, dia dengan sigap memperbaiki. Dan ketika orang Eropa, orang Amerika
didatangkan dengan hal yang sama permasalahannya, dia stres. Yang dia lakukan adalah membanting alat elektronik tersebut. Apa ini sampah? Selesai. Orang Indonesia mau dibenarkan. Itu bedanya. Berarti kan kalau misalnya kita pikir, mereka tidak lebih pintar dari kita. Orang Indonesia sama TV rusak, benar kan? Bisa dibenar. Aneh deh gitu. Kalau orang sana buang gitu. Dan ketika dihadapkan dengan masalah seperti itu, mereka malah pusing sendiri. Mereka tidak bisa memperbaiki itu karena tidak terbiasa di negaranya. Kalau di negara kita kan masih banyak bengkel-bengkel TV memperbaiki, itu masih banyak. Pintu elektronik rusak. Orang Indonesia benar kan? Orang Amerika memencak-mencak, jenak itu. Orang-orang Eropa sana malah mencak-mencak, apa ini, wah malah bercarut marut. Mencak-mencak itu bercarut marut, keluar kata-kata kotor dan kasar gitu. Ketika pintu itu rusak. Beda dengan orang Indonesia, benar kan? Malah obeng Indonesia mau buka kan gitu. Itu bedanya. Cuman memang kadang-kala ketika sudah diperbaiki itu, ya duit nama sarua katanya. Uang yang dikeluarkan dari perusahaan untuk membayar mereka dengan membayar saya sama katanya. Padahal saya cuman itu bedanya. Kita lebih capek katanya kerjanya. Cuman kan banyak kudu mencak-mencak, kita tidak terbiasa, ya kebetulan teman saya ini tidak terbiasa untuk marah-marah gitu. Dia terbiasa untuk mencari solusi. Ya akhirnya solusinya keluar bahwa pintu itu bisa terjadi lagi, alat elektronik itu bisa benar lagi. Kalau orang Amerika bisanya hanya mencak-mencak saja. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan dulu? Silahkan. Kalau tidak ya saya akan lanjutkan mengenai materinya, mengenai multinational corporation ini. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya jelas MNC ini juga berdampak terhadap budaya, memberikan pengaruh besar pada budaya tempat mereka beroperasi saat mereka meningkatkan standar hidup lokal dan memperkenalkan produk dan jasa yang baru yang sebelumnya tidak tersedia. Orang-orang dalam budaya tuan rumah akan mengembangkan norma standar dan perilaku yang baru. Beberapa perubahan ini bersifat positif, seperti diperkenalkannya peralatan dan permesinan yang lebih aman, layanan kesehatan dan farmasi yang lebih baik. Ini dampak positifnya dari budaya. Teknologi memang berkembang, permesinan juga lebih baik, lebih aman, layanan kesehatan dan lain sebagainya, memang pertukaran informasi. Ya dampak negatifnya ada juga, yaitu tadi ketika orang Amerika sana mereka senang dengan membuka pakaiannya yang perempuan hanya dengan menggunakan tupicis. Kadangkala itu yang kita tiru, itu dampak negatifnya. Ini bisa berdampak pada kegiatan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang tadinya kita somea, yang tadinya kita sopan santun, kita tidak mengenal bahasa itu ketika kita lama bergaul dengan orang-orang Amerika sana. Mereka tidak mengenal dengan bahasa somea, somea. Mereka tidak mengenal dengan kata-kata punten atau permisi. Weos, tidak hayang. Dan kadangkala itu yang buruk yang kita tiru. Kadangkala itu yang kita tiru. Harusnya tidak. Itu dampak positif dari datangnya multinational corporation atau datangnya perusahaan asing ke negara kita. Tapi kita melek teknologi. Yang tadinya kita tidak kenal dengan teknologi permesinan baru, akhirnya kita kenal dengan permesinan baru. Ada teknologi baru, ada kebudayaan baru. Dan tidak terasa memang tadi kita mulai jam 10, sekarang sudah jam 11.30 di kamar saya. Tapi masih ada waktu 15 menit. Dan saya akan mengambil gambar, silahkan dihidupkan, khawatir nanti terlewat. Saya tidak tahu sekarang zoomnya bisa sampai 1 jam lebih ya, bersyukurlah. Jadi saya tidak perlu masuk ke sesi kedua karena sudah 2 sesi. Silahkan dihidupkan kameranya, kita akan mengambil gambar. Hitungan ketiga, ini sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Selain nanti saya akan mengabsen manual. Sekali lagi. Ada 35 orang yang hadir.
Dihidupkan dulu videonya. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oh, sayang. Ya, hitungan ketiga dibuka dulu videonya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Sebentar ya, agak lama. Sebentar ya, sebentar. Oke ya, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Masih slide yang pertama. 1, 2, 3. ,33 orang. Terus saya ambil langsung ke si akad absensi kalian. Ya, sekali lagi hitungan ketiga, slide kedua, dibuka videonya.
Berikan senyuman yang paling indah dan yang paling manis. Katakan bahwa kalian adalah orang yang berbahagia. 1, 2, 3. Ya. Slide kedua selesai. Dan orangnya tiba-tiba bertambah. Jadi 35. Tapi ya tidak apa. Saya akan manggil kalian melalui absensi si Akad yang dipanggil namanya. Silakan katakan hadir. Hadir, Pak. Nah, belum. Oh ya, mengenai materinya kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh menanyakan mengenai seputaran dari Multinational Corporation. Itu adalah pemanjangan dari kegiatan perekonomian investasi. Multinational Corporation ini adalah bagi orang lain yang pastinya membuka usaha di tempat kita, buka bisnis di tempat kita. Ada ya, tidak apa-apa. Ini nenek bawa apa aja? Bakso sama mana bakso doang satu. Cari lagi pakannya satu ya. Wanginya. Hanya seribu. Sari wangi saset. Rexona Brightening untuk ketiak cerahmu. Mengandung biji bunga matahari, ketiak cerah dalam 4 hari. Mengandung ekstrak lemon. Cerah dan anti noda di baju. Bebas gerak dengan Rexona Brightening. Ketiak cerah dan anti noda di baju. Oke, goreng big. Campuran jelly, buah dan nata di pokoknya. Asik. Enaknya lebih. Sekarang tanggal di 2, Pak. tanggal 2 ya? Udah tanggal 2 lagi, berarti baru gajian. Gesta Prilly. Gesta. Ada yang tahu temannya Gesta kemana? Hadir. Anissa Devianti. Hadir, Pak. Ani Siti Hajar. Hadir, Pak. Oke. Sun Hadi. Sun Hadi. Sun Hadi ini kemana? Udah berapa kali nggak datang? Sri Permata Rahayu. Hadir. Erlen Edla Hustika. Hadir. Bagas Nur Pratama. Hadir, Pak. Yayusman Ahadi. Hadir, Pak. Citra Puspita Anjariksa. Citra. Wulan Widiawati. Hadir, Pak. Oke. Yeki Aditya Dinata. Hadir, Hadir, Pak. Pak. Mau lagi. Hadir, Pak. Ya. Irfan Fauzi Saputra. Irfan. Seribuan baterainya. Irfan Fauzi Saputra. Mediana Safitri. Hadir, Pak. Melinda Dwi Rahayu. Hadir, Pak. Ayayat. Hadir, Pak. Brilian Gusmas. Hadir, Pak. Salsa Himandika Tasya. Hadir, Pak. Ervan Nurdiansah. Hadir, Pak. Alfi Fadila. Alfi Fadila. Karmin Syarifuddin Baharsyah. Hadir, Pak. Syalwa Putri Rahmalia.
Cindy Eryani, Hadir, Pak. Nadila, Hadir, Pak. Dion Budiawan, Hadir, Pak. Fikri Nur Fajar, Fikri Nur Fajar, Martua Hadir, Pak. Fikri Nur Fajar hadir. Hadir, Pak. Martua Butar-Butar, Martua Butar-Butar, Reza Aditya Nurfahmi, Reza Aditya. Martua Butar-Butar hadir. Oh, hadir ya. Oke. Reza Aditya Nurfahmi, Hadir, Pak. Adiansyah, Hadir, Pak. Nanda Rinda Reva, Nanda Rinda Reva, Asri Widya Lestari, Hadir, Pak. Anggraeni Safitri, Anggraeni Safitri, Tidak ada sayangnya. Deristiana, Sevira Deristiana, Sevira, Alfi, Rizkia, Hadir, Pak. Muhammad Zulfikri, Hadir. Yogi Febriansah, Yogi Febriansah, Hadir, Pak. Vina Fauziah Noviani, Hadir. Gia Senja Cahyani, Gia Senja Cahyani, Dela Amelia, Dela Amelia, Hadir, Pak. oke, Mirna Juliani, Hadir, Pak. Muhammad Rizki, Muhammad Rizki, Okan Johana, Okan Johana, Iman, Iman, Arif Juanda, Hadir, Pak. Anissa Fitria, Anissa Fitria, Seruni Kartika Wahyuningsih, Hadir, Pak. ya, Nuraini, Nuraini, Hadir, Pak. Ilham Nasrullah, Ilham Nasrullah, Pak, maaf. Anissa Fitria izin. oh Anissa Fitria, oke, Anissa Fitria, Yang bawah, Pak. oh ini izin, siapa lagi? Iya. Ilham Nasrullah, bukan, Muhammad Rizki, Gia Senja, Sevira, Anggraeni Safitri, Alfi Fadilah, Irfan Pauji, Citra, Bapak, Alpi Padilah katanya Pak, susah sinyal. ada tapi nggak ada atau tidak? Ada. Irfan Fadilah, Alpi Padilah. oh Alfi Fadilah, Alfi Fadilah, ada ya? Ada lagi teman kalian yang nitip nggak ada? Oke ya, saya save ya. Ya, saya save total kehadiran kalian berarti sampai saat ini Ilham 63. Ini Iman kemana ya? Iman, kalau Okan 0. Okan memang katanya ini ya. Rizky 60%, 67,
matua butar-butar. Oke, itu informasi untuk kalian. Dan dengan selesainya absensi hari ini, selesai juga mengenai materi mengenai multinational corporation, baik itu manfaat positif, dampak positif dan dampak negatif, dan bagaimana kegiatan multinational corporation bisa berkembang. Dan diharapkan sih kalian bisa untuk menjadi pelaku kegiatan multinational corporation ini minimal dengan usaha kecil dan menengah. Bagaimana caranya? Ya kalian bisa memanfaatkan platform-platform yang ada untuk kalian membuka usaha. Itu yang diharapkan. Tapi minimal pengetahuannya kalian sudah ada untuk meningkatkan perekonomian dan negara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Senang berjumpa dengan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Saya Indra Dermawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.